Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi dari 5 klaster itu nanti terpilah-pilah apa dulu nanti program yang turun, apakah nanti lanjut usia atau disabilitas atau untuk anak. Terminal yang kita kembangkan, terminal tipe B namanya, yang melayani mobil-mobil antara kabupaten kota, AKDP. Kita ada terminal di Lakologo. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waliau Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting, Dinas Sosial Buton Selatan bakal bagikan bantuan atensi untuk 70 PPKS tersebar di 4 kecamatan. Dishub Sultra lakukan pembenahan terhadap terminal TPB Lakologo, Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 11 Maret 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama, Dinas Sosial Buton Selatan bakal bagikan bantuan atensi untuk 70 PPKS tersebar di 4 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Sentra MAI Kendari masih terus konsisten memberikan bantuan melalui program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi di wilayah Kabupaten Buton Selatan dengan sasaran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terbagi dalam beberapa klaster seperti klaster anak, lansia, penyandang disabilitas, keluarga rentan, dan masyarakat yang terkena bencana. Untuk menindaklanjuti hasil tersebut, pihak Sentra MAI Kendari telah mengalokasikan dana kurang lebih Rp168 juta yang rencananya akan disalurkan melalui PT Pos dan Giro. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Buton Selatan Haryadi mengungkapkan, Buton Selatan mendapatkan kuota sebanyak 70 PPKS, namun akan dikembangkan penerimanya menjadi 100 PPKS agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi PPKS yang telah diinput dalam Google Form serta pemerataan wilayah penerima. Kan ada 4 klaster kemarin, jadi ada lanjut usia, disabilitas, anak, korban nafsa, atau korban perdagangan orang kalau begitu ada. Jadi dari malah ada 5 klaster dengan ODGJ dan orang dengan gangguan jiwa. Jadi dari 5 klaster itu nanti terpilah-pilah apa dulu nanti program yang turun, apakah nanti lanjut usia atau disabilitas atau tuh anak. Adapun penerima tersebar di Kecamatan Sampolawa mendapatkan kuota 25 PPKS dalam 3 klaster, Kecamatan Lapandewa mendapatkan kuota 20 PPKS dalam 2 klaster, Kecamatan Kadatua mendapatkan kuota 25 PPKS dalam 5 klaster, dan Kecamatan Siompu Barat mendapatkan 30 PPKS dalam 4 klaster. Sementara untuk Kecamatan Batauga dan Siompu belum mendapatkan jatah bantuan tersebut, sebab keduanya telah menerima bantuan serupa di tahun 2022 lalu. Lain halnya dengan Kecamatan Batu Atas, belum siap untuk menerima program tersebut karena terkendala dengan aplikasi dan data harus selalu dikirim melalui WhatsApp setiap saat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara lakukan pembenahan terhadap terminal tipe B Lakologo, Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Ya, kita harapkan terminal Lakologo ini menjadi simpul yang menghubungkan antara daerah-daerah sekitar Kota Bau-Bau, baik itu dari Kabupaten Buton. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara akan kembali mengembangkan terminal tipe B Lakologo yang berada di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Sebelumnya, terminal Lakologo ini pernah beroperasi namun kini mati suri, terhitung sejak beberapa tahun lalu. Dikonfirmasi RRI, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Muhammad Rajulan mengatakan, ke depan keberadaan terminal Lakologo diharapkan akan menjadi simpul transportasi angkutan umum darat yang menghubungkan Kota Bau-Bau dengan sejumlah kabupaten kota sekitar. Di Bau-Bau ini salah satu terminal yang kita kembangkan, terminal tipe B namanya, yang melayani mobil-mobil antara kabupaten kota, AKDP. Kita ada terminal di Lakologo. Ya, kita harapkan terminal Lakologo ini menjadi simpul yang menghubungkan antara daerah-daerah sekitar Kota Bau-Bau, baik itu dari Kabupaten Buton, kemudian juga dari Buton Utara, ya,
Kita harapkan simpulnya di sana, terminalnya di sana. Terbangunnya jalur alternatif bypass Waroruma Lakologo sepertinya menjadi penanda akan kembali diaktifkannya terminal TPB Lakologo itu. Rajulan mengaku setelah sempat tidak terawat dengan baik hingga rusak, sejumlah infrastruktur di terminal Lakologo mulai dilakukan perbaikan dan renovasi. Bahkan ruang tunggu terminal akan dibuat sebaik mungkin agar para pengguna terminal selalu merasa aman dan nyaman. Tahun kemarin kita sudah menganggarkan untuk perbaikannya, ya, rehabilitasinya, terutama kantornya, karena kemarin memang sempat tidak terawat, tapi sekarang kita sudah anggarkan, baik itu lampunya, kemudian terutama juga WC-nya, dan ke depan kita akan kembangkan ruang tunggunya supaya masyarakat yang menggunakan sarana terminal ini bisa nyaman. Diketahui meski sudah terbangun terminal TPB Lakologo, para pelaku angkutan luar kota dari Buton Utara dan Kabupaten Buton lebih memilih mangkal di lapangan tembak Kelurahan Wangkanapi. Akhirnya di Subsultra pun membangun rest area Waromusio yang berfungsi sebagai terminal sementara yang telah diresmikan pada Agustus 2018 lalu oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Hado Hasina yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Dinas Kesehatan Bau-Bau catat 59 kasus gigitan penular rabies selama 2022. Kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. Bersamaan dengan Pekan Eliminasi Anjing Liar sebagai bentuk kewaspadaan dan pencegahan penyakit rabies, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau melalui Sistem Kewaspadaan dan Respon SKDR mengeluarkan peringatan terkait pencegahan dan gejala penyakit rabies. Meskipun tercatat belum ada kasus positif rabies di Bau-Bau, namun Dinas Kesehatan mencatat ada 59 kasus gigitan hewan penular rabies seperti anjing dan kucing di tahun 2022. Berdasarkan sebaran wilayah, paling tinggi ada di Kecamatan Bungi yang mayoritas warganya punya peliharaan anjing. Melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina menyebutkan lebih dari 95% penyakit rabies disebabkan oleh anjing, baik lewat gigitan, cakaran hingga liur. Namun gigitan tidak serta-merta akan menyebabkan seorang positif rabies, kecuali hewan tersebut tertular virus rabies. Untuk kasus rabies, alhamdulillah kita belum ada. Cuman kasus gigitan hewan penular rabies. Untuk tahun 2022 itu ada 59 kasus. Jadi kita tugas kami Dinas Kesehatan bagaimana jangan sampai orang yang digigit hewan penular rabies ini menjadikan manusia itu masih jadi tertular rabiesnya ini. Jadi kita ada penanganan dari. Lanjut Yuslina, pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi anti rabies rutin untuk semua hewan peliharaan. Vaksin pun dapat diperoleh di Dinas Pertanian pada bidang peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau. Ia menyarankan bagi warga yang terkena gigitan atau cakaran hewan yang mungkin mengidap rabies, segera mencuci luka selama 15 menit dengan air sabun atau deterjen untuk meminimalkan jumlah virus dan segera mungkin ke fasilitas kesehatan. Sementara itu gejala rabies awalnya mirip seperti flu, demam di atas 38 derajat Celcius, sakit kepala, kegelisahan, merasa tidak sehat secara umum, sakit tenggorokan dan batuk, mual dan muntah, ketidaknyamanan yang muncul di lokasi gigitan yang mulai berlangsung mulai 2 hingga 10 hari dan memburuk seiring waktu. Sementara itu untuk gejala neurologis mulai dari kebingungan dan agresi, kelumpuhan parsial, otot berkedut dan otot leher kaku, hipersalivasi dan sulit bernapas, hingga ereksi permanen pada pria dan takut cahaya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kementerian Investasi, Supervisi Pemkot Bau-Bau dorong peningkatan investasi. Kembali, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Nah, 3 itu kita cek tadi seperti apa hasilnya. Secara umum sih sudah cukup baik. Tim Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Kedatangan BKPM ini untuk melakukan supervisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau. Direktur Pelayanan Non-Industri Kementerian Investasi BKPM RI Edi Junaidi kepada RRI Jumat mengatakan, dalam pertemuannya dengan Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau Suarmawati dibahas 3 hal penting, yakni terkait realisasi investasi, penggunaan OSS, dan interkoneksi dengan sistem-sistem lain yang ada di daerah seperti SIM-BG dan AMDALNet. Nah, 3 itu kita cek tadi seperti apa hasilnya. Secara umum sih sudah cukup baik, cuman memang masih perlu ada peningkatan lah di beberapa bagian ya. Dari 3 pokok bahasan supervisi itu, lanjut Edi, BKPM mendorong agar Pemkot Bau-Bau terus meningkatkan nilai investasi, sebab realisasi investasi Kota Bau-Bau masih cukup jauh dari target-target yang telah ditetapkan, sehingga masih membutuhkan kerja keras. Sementara itu, terkait penggunaan OSS dinilai sudah cukup baik karena sejauh ini sudah tercatat 7.000 lebih pelaku UMKM telah menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, ini yang nanti mungkin tadi saya sampaikan juga ke Pak Wali Kota. Kami intinya di Kementerian Investasi BKPM siap lah untuk mendukung pencapaian realisasi investasi Kota Bau-Bau dan juga berjalannya OSS dengan baik ya. Edi menerangkan supervisi yang dilakukan untuk memberikan penjelasan apakah masih ada aturan yang masih ragu-ragu untuk dieksekusi oleh daerah. Namun intinya kehadiran BKPM ini, kata Edi, untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada di daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau kembali mengikuti event nasional, yaitu Pameran Nasional Kria Indonesia yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY selama 4 hari mulai 9 hingga 12 Maret 2023 yang diikuti hampir seluruh peserta dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dekranasda Bau-Bau, Waode Nursanti Monianse, mendapat kehormatan mendampingi Wakil Ketua Dekranasda Yogyakarta, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam 10, untuk memukul gong tanda dimulainya pameran bertempat di Mall City Yogyakarta. Istri Wakil Gubernur DIY juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke stand Dekranasda Bau-Bau sembari melihat-lihat berbagai produk andalan kerajinan UMKM maupun potensi pariwisata Bau-Bau yang dipamerkan di ajang tersebut. Kunjungan istri, orang nomor 2 di Yogyakarta ini memberikan spirit dan dukungan kepada peserta Pameran Nasional Kria Indonesia, termasuk Dekranasda Bau-Bau. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dekranasda Bau-Bau Waode Nursanti Monianse mengatakan bahwa melalui Pameran Nasional Kria Indonesia ini, pihaknya dapat mempromosikan berbagai kria di Bau-Bau. Pihaknya juga berharap regenerasi para pengrajin kria perlu diperhatikan, mengingat keahlian turun-temurun itu menghasilkan produk kria pada berbagai jenis kria di Bau-Bau hampir punah seperti kria dari bahan kuningan. Melalui pameran tersebut, Waode Nursanti Monianse berharap agar kiranya produk kria Indonesia, khususnya kria Kota Bau-Bau, dapat diterima tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar global karena dinilai memiliki daya saing yang sangat tinggi. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial Buton Selatan bakal bagikan bantuan atensi untuk 70 PPKS tersebar di 4 kecamatan. Dishub Sultra lakukan pembenahan terhadap terminal tipe B Lakologou Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.